Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang lelaki. Beliau dan lelaki itu saling berdiri karena saling menghargai. Para sahabat yang sedang ada keperluan merasa jengkel dengan lelaki itu karena mendapatkan perhatian yang istimewa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kepergian lelaki tersebut, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu para sahabat bahwa ia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Kita sadar bahwa keseharian kita tidaklah akan berlangsung dengan sempurna kecuali dengan bantuan orang lain. Segala kebutuhan kita memerlukan perantara orang lain. Maka dari itu, agama memerintahkan kita untuk selalu menjaga keharmonisan dengan kerabat, teman maupun tetangga. Bukan berarti karena kepentingan pribadi, namun itulah hak mereka dan kewajiban kita sebagai muslim. Ketika keharmonisan masyarakat tercipta, maka sebagai timbal baliknya adalah terbentuknya keamanan dan ketentraman, termasuk yang menjadi perhatian yang masih dalam jangkauan 40 rumah dari rumah kita sesuai 4 arah penjuru, timur, barat, utara, selatan. Agama kita mengelompokkan tetangga dalam 2 bagian. Pertama tetangga dekat dan kedua tetangga jauh. Tetangga dekat yakni tetangga yang rumahnya berdekatan dengan kita, juga yang terdapat hubungan kekerabatan dan kesamaan agama. Sedangkan tetangga jauh selain daripada itu. Dengan begitu, tetangga yang tepat di kanan dan kiri rumah adalah tetangga yang dikatakan paling dekat dengan kita, meski toh agamanya berbeda atau tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa saja hak-hak tetangga yang harus kita penuhi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, apa saja hak-hak tetangga?
Beliau menjawab dengan begitu rinci dalam sebuah hadis, di antaranya, jika mereka ingin menghutang, maka hutangilah. Jika mereka meminta pertolongan, tolonglah. Ketika mereka sakit, jenguklah. Ketika membutuhkan sesuatu, bantulah. Ketika mereka mendapatkan kabar baik, ucapkanlah selamat. Jika mereka tertimpa musibah, hiburlah sebagai pelipur lara. Jika dari mereka ada yang meninggal, maka ikutlah mengiring jenazahnya. Janganlah gedung kalian terlalu tinggi sehingga membuat sirkulasi udara yang ada di rumah tetangga kita tidak stabil tanpa izin dari mereka. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita lihat bagaimana beliau teramat rinci dan teramat menjunjung tinggi keberadaan tetangga dan orang-orang terdekatnya. Dan begitulah ternyata pemimpin sejati dunia akhirat. Sekarang kita introspeksi diri, apakah kita telah berbuat baik dengan tetangga kita, dengan berbagi kenikmatan yang telah Allah berikan, membantu mereka yang membutuhkan, menghilangkan kesusahan yang menimpa mereka, atau malah justru kita acuh tak acuh, bahkan mungkin tidak saling mengenal karena saking nyamannya hidup dalam keliling tembok pembatas rumah. Na'udzubillahi min dzalik. Saudara kaum muslimin radhiyallahu ankum wa barakalakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Maksudnya dia tidak beriman dengan sempurna. Para sahabat menanggapi dan bertanya, man ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasul yang tidak sempurna imannya? Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa tenang dan merasa aman dari perbuatan buruknya. Jadi dari hadis ini tampak beliau amat murka terhadap seseorang yang berbuat buruk kepada tetangganya, karena tetangga adalah orang yang lebih dekat dengan kita setelah kerabat. Bahkan tidak sedikit yang merasa lebih dekat dengan tetangga dibanding dengan saudara sendiri. Tetangga itu telah banyak mengetahui isi rumah tangga kita, mengetahui aib dan keburukan kita. Jika tetangga itu buruk, maka alangkah celakanya kita. Dengan demikian, tidak mengherankan jika kesempurnaan iman seseorang atau kesempurnaan iman seorang muslim digantungkan juga pada seberapa baiknya ia dengan tetangga. Dan rasa khawatir tetangga atas buruknya sikap seseorang kepadanya menjadi penanda tipisnya iman. Kaum muslimin rahimakumullah, jika terbentuk tatanan sosial kemasyarakatan yang saling menghargai, saling menjaga, tidak menaruh curiga kepada tetangga, tidak mencuri dengar maupun curi pandang, selalu berupaya berbuat baik, selalu berupaya juga untuk berbaik sangka dan menepis hal-hal yang bisa merusak kerukunan, maka ketentraman akan terjaga insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menolong kita dengan menjalankan perintahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.